bahwa orang yang apabila sudah diletakkan di dalam kubur, jenazahnya diletakkan di dalam kubur, maka dia akan memuai tubuhnya akan hancur, dan dua organ tubuh manusia itulah yang pertama kali hancur. Yang pertama adalah kemaluannya, dan yang kedua adalah perutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa adhaka wa abka wa adalla wa ahda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. صدق الله العظيم. أصحاب الفضيلة حضرة الأساتذة الأعزاء والرؤساء الكرماء، أخص بالذكر صاحب الفضيلة صاحب المصيبة، أخي في الله ولله المكرم الأستاذ Saifullah Khair Khalil. Kita doakan semoga keluarga besar beliau senantiasa diberikan anugerah kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para satid yang begitu banyak hadir, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya, demi Allah tidak mengurangi hormat ta'zim saya. Bapak-bapak serta ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mohon maaf sebelumnya, Ustaz, sebetulnya saya ini dalam keadaan masih kurang sehat ya. Besok mau di echo di poli jantung. Kebetulan saya kena serangan jantung kemarin 2 minggu yang lalu. Bukan serangan sih, jadi jantung sebelah kiri bagian bawah saya bengkak kata dokter. Dan alhamdulillah saya masih bisa bangun malam hari ini. Besok pagi jam 6:30 harus di echo. Saya juga nggak tahu tuh di echo diapain. Apa di halo-haloin loh ini? Saya pakai echo, digedein kali atau gimana ya? Iya. Saya minta doanya Bapak ya. Semoga bisa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Hajjah Hafsah. Ini yang benar yang mana? Hafsah bin Abi Thalib. Kalau Hafsah. Baik, malam hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka mendoakan Ibu Hafsah bin Abi Thalib. Malam ini malam yang ke-7 ya, Ustaz. Yang ke-8. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi lil Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menuliskan itu di juz 2, Pak. Ada 2 juz besar itu kitab Al-Hawi namanya. Imam Jalaluddin As-Suyuti menuliskan bahwa malam yang terberat bagi orang yang meninggal dunia itu adalah malam yang pertama.
Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kata sahabat Umar, yang paling aku takutkan ketika aku meninggal dunia itu adalah ketika aku berada di malam pertama di dalam kubur. Malam yang berikutnya itu saya nggak takut, kata sahabat Umar. Kenapa? Karena malam pertama itu adalah malam penentuan. Sanggupkah manusia itu menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu di malam pertama? Makanya sahabat Umar takutnya malam pertama. Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan di dalam kitab Al-Hawi tersebut bahwa barang siapa yang meninggal dunia dan pada saat malam pertama dia mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, dipastikan orang itu selama hidupnya belum pernah meninggalkan sholat jamaah. Yang tidak pernah meninggalkan sholat jamaah bisa dipastikan mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir di malam pertama berada di alam kubur. Berarti orang kaya saya kayaknya nggak bisa nih Pak jawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir di malam pertama, karena saya suka meninggalkan sholat jamaah. Saya ini sih, kalau bapak-bapak saya yakin, saya yakin sama saya gitu. Ini malam pertama Pak, bisa jawab berarti dipastikan kita belum pernah ninggalin jamaah, atau minimal kita setelah tahu melakukan pertaubatan kepada Allah atas sholat yang pernah kita tinggalkan secara berjamaah. Itu yang pertama. Dan ketika nanti orang itu tidak sanggup menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir di malam yang pertama, bisa jadi dia bisa jawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu di malam yang ketiga. Di malam yang ketiga dia tidak sanggup menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, maka bisa jadi dia akan bisa jawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu di malam yang ketujuh. Nggak sanggup di malam yang ketujuh, malam ke-41. Malam 41 nggak sanggup, malam ke-100. Malam ke-100 nggak sanggup, malam yang ke-360 hari. Haul. Acara haul. Jadi kalau misalkan ada orang mengatakan peristiwa haul atau acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, sebagaimana ditulis oleh sebagian kecil umat Islam yang pahamnya mungkin berbeda dengan kita, itu mengatakan acara 7 hari, 40 hari katanya minal buziyah. Kata mereka itu adalah kegiatan acara-acara yang diprakarsai oleh orang-orang Buddha. Saya katakan ini salah. Kenapa? Ulama kita sudah tulis Pak, kitabnya itu jelas. Al-Hawi nama kitabnya. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bukan 3 hari 7 hari itu minal buziyah. Bukan itu, bukan. Walaupun saya juga pernah baca dalam sebuah karya Profesor Dr. Said bin Musbir Pak namanya, yang dia tulis sebuah kitab berjudul Al-Idlal fit Tasawuf, kesesatan ajaran tasawuf. Dia kritisi ajaran-ajaran tasawuf termasuk 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan dia mengatakan ini minal buziyah, termasuk perbuatan orang-orang dari agama Buddha. Ini jelas tidak beralasan, karena ini orang sekarang yang nulis, sementara Imam Jalaluddin As-Suyuti itu dari zaman dulu sudah. Buat kita barangkali tidak pentinglah mempersoalkan itu, tapi yang paling penting adalah kita bagaimana bisa melewati malam pertama itu tadi Pak. Bisa melewati malam ketiga, bisa melewati malam ketujuh. Karena kalau misalkan malam pertama kita lewat, berarti malam kedua kan kita disiksa itu. Malam ketiga kita nggak bisa jawab, berarti malam ketiga, malam keempat, malam kelima, malam keenam itu kita melalui siksaan yang teramat sangat berat. Ini yang berat buat kita tentunya Pak. Karenanya kalau bisa, udahlah kita nggak usah persoalkan itu mereka mau kata apa. Yang penting adalah kita menyiapkan bekal kita ini. Di malam pertama bisa nggak kita jawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir? Itu aja udah. Yang paling penting itu udah Pak. Ketujuh. Berarti acara seperti ini nih
Ini kalau di kampung saya biasa 3 hari, 7 hari itu jamuannya beda. Iya. Ya, kalau 3 hari biasanya ada nasinya, ada beseknya. Di 7 hari juga ada. Kenapa begitu Pak? Ini karena kita dorong orang yang sedang ditanya di alam kubur itu dengan banyak sodako. Kita bantu itu dengan sodako yang kita punya. Apa yang kita bisa berikan buat mereka? Sodako, nasi, berikan itu berarti. Karena kalau hitungannya nasi kan Pak banyak hitungannya itu. 1 butir nasi misalkan 10 kebaikan, 1 nampan berapa butir nasi. Hitungannya begitu. Ya kalau bisa kan bisa dihitung tuh. Ya segitu paling buat Ustaz doang aku sendiri. Nah Ustaz katanya. Nah ini. Jadi di malam ketiga, malam ke-7 ada acara 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu dalilnya Pak. Dalilnya itu ada itu. Kitabnya namanya Al-Hawi lil Fatawi lil Imam Jalaluddin Asyuti juz kedua. Ada jelas itu. Nah kemudian pada saat orang yang berada di alam kubur hari ini sedang apa? Ini kita serius saja Pak ya, jangan pakai ketawa-ketawa ini. Iya, soalnya saya lagi kaget tapi bisa ketawa juga ya. Iya. Orang yang berada di alam kubur Pak bukan ada di dalam kubur. Jangan salah. Almarhumah malam hari ini bukan ada di situ, bukan. Yang lagi diajiin sama rombongan sahabat itu, PKS. Penunggu kubur sementara maksudnya. Iya. Kalau saya namanya PKS, penunggu kubur sementara kan cuma seminggu doang dia nungguin. Nah besok udah pulang. Ya PKS itu namanya. Mohon maaf kalau ada PKS yang tersinggung, itu masih singkatan saya aja. Jadi orang yang meninggal dunia bukan di situ Pak, ditanyanya sama malaikat bukan di dalam kuburan sana, bukan. Kalau itu masih alam nasut. Kalau kita ngaji tasawuf itu ada namanya alam nasut, ada namanya alam malakut, ada namanya alam jabarut, alam lahut, alam hahut, ada 5 alam itu yang kita harus tahu. Dan alam nasut adalah alam materi yang bisa disentuh. Ini dunia namanya alam nasut. Termasuk kuburan itu alam nasut, bukan alam malakut, bukan alam jabarut, bukan alam lahut, bukan alam hahut. Dia alam nasut, bisa disentuh, bisa dilihat, dan terbukti ketika orang itu kita letakkan di dalam kubur, itu kita bisa lihat, kita taruhin dinding ari, jenazahnya kelihatan sama kita, bisa kita sentuh itu kuburan. Jadi bukan alam kubur, itu namanya kuburan. Ada kuburan, ada alam kubur. Orang itu ditanyanya nanti di alam kubur, bukan di kuburan. Kalau dia itu kuburan alam nasut, alam materi, berarti kita masih bisa merekam keberadaannya Pak. Kalau nggak percaya besok ada yang meninggal, taruhin handphone di dalam. Kalau perlu siaran langsung. Iya, live langsung. Pengen tahu ada nggak pertanyaan dari malaikat munkar nakir? Saya yakin udah ada Pak. Itu alam nasut. Alam nasut masih alam dunia. Itu karena kita berasal dari tanah, kita dikembalikan ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kita berasal, ke dalam tanah kita akan dikembalikan, dan dari tanah nanti kita akan dikembalikan kembali. Maksudnya apa? Nih, maksudnya begini Pak, kita berasal dari tanah, ditaruh di tanah, kita habis hancur nanti di tanah. Banyak riwayat hadis, apa itu di Sahihul Bukhari dan lain sebagainya, bahwa orang yang apabila sudah diletakkan di dalam kubur, jenazahnya diletakkan di dalam kubur, maka dia akan memuai tubuhnya
tubuhnya akan hancur, dan dua organ tubuh manusia itulah yang pertama kali hancur. Yang pertama adalah kemaluannya, dan yang kedua adalah perutnya. Orang apabila di dalam kubur, Pak, itu yang paling hancur duluan. Pertama hancur kemaluannya dan perutnya. Kenapa? Karena itu tempat masuknya dosa. Kemaluan itu, Pak, kalau salah narok. Salah narok karena gitu. Salah narok dosanya udah gede banget itu. Makanya dari situ lumer duluan. Apa di mana? Di perut. Ini perut tempat masuknya dosa. Kalau kita ngaji fikih itu, Pak, ya. Kita ngaji fikih, sebetulnya ngaji fikih itu kemana-mana. Bapak belajar ilmu fikih dari Maroke sampai Maroko, ya. Itu cuma 4 yang dibahas dalam kajian fikih. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga apa? Ibadah. Tentang bagaimana kita membangun komunikasi kita kepada Allah. Ad-dinu huwal muamalah. Agama adalah komunikasi. Komunikasi kepada Allah, komunikasi kepada makhluknya. Tentang tata cara ibadah, itu namanya ibadah. Fikih itu cuma segitu. Masalah ibadahnya cuma satu. Yang kedua baru masalah muamalah. Muamalah itu artinya adalah interaksi kita terhadap sesama. Bagaimana kita hutang piutang, pinjam meminjam, itu larinya kemana, Pak? Larinya ke perut. Muamalah itu ke perut. Pinjam minjem, gade menggade, urusannya perut, termasuk warisan. Ke perut. Emang hari ini orang berantem sama saudara gara-gara apa? Gara-gara perut. Gara-gara perut udah. Ya, kan seapa aja habis. Kalau udah bicara nafsu, Pak, itu nafsu batniyah namanya. Jadi ada nafsu batniyah. Muamalah itu nafsu batniyah. Kalau manusia kemudian diajarkan tentang bagaimana muamalatul khalaik, interaksi terhadap sesama, itu artinya Allah sedang memberikan pemenuhan nafsu batniyah kepadanya. Nanti kalau udah perutnya udah kenyang, Pak, baru tuh syahwatnya muncul. Kalau belum kenyang, belum, Pak. Boro-boro mau begitu. Lemes dah. Udah kenyang baru nanti nafsu syahwatnya muncul. Jangan sampai ini nafsu syahwat kita nih kayak binatang, maka diatur. Namanya munakahah. Hukum perdata. Tuh bagaimana kita berinteraksi itu. Nanti kalau udah kenyang, udah kawin segala macam, masih juga memperturutkan hawa nafsu atau nafsul hayawaniyahnya sehingga dia berantem, membunuh orang, baru nanti kategorinya adalah jinayah. Belajar fikih itu nggak usah lama-lama, Pak. Nggak usah pakai puluhan tahun. 4 hari juga tahu deh 3-4 hari ini tadi. Iya. Cuman yang lama itu rincian ntar. Iya, intinya fikih cuma 4, tapi rincian yang panjang. Nanti bagaimana muamalah, segala macam dah itu, buyutnya dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan di sini, manusia itu yang pertama kali hancur adalah perutnya, karena memang di situ ada nafsu, dan itu sudah diatur sebetulnya dalam fikih supaya kita ini mengatur nafsu kita, nafsu batniyah kita itu benar. Nanti yang duluan meledak nih di perut, Pak, meledak. Ketika dia meledak nih, cairan keluar. Ketika cairan keluar baru cacing pada datang tuh. Datang masuk dia ke kemana? Ke perut, kemaluan, habis dah digrogotin sama cacing kita. Nanti hanya menyisakan 3 tulang doang, dan yang paling kuat di antara tulang itu ada namanya tulang ekor. Tulang ekor ini nggak bakalan hancur sampai hari kiamat, Pak. Karena nanti dari tulang ekor inilah manusia akan dibangkitkan. Itu yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Minha khalaqnakum. Dari tanah nanti kamu diciptakan lagi. Maksudnya dari tulang ekor yang tidak pernah hilang, yang nggak pernah hancur, manusia nanti akan bangkit tuh dari kuburnya. Makanya kuburan perlu dijaga.
Dihormatin kenapa? Ada tulang ekor di situ, Pak. Ada tulang ekor. Dan begitu hebatnya agama kita sampai adab di dalam masalah kita menghormati orang yang sudah meninggal dunia padahal tinggal tulang ekornya doang. Itu nggak boleh sembarangan kita mau kuburan. Nggak boleh kuburan dijadikan tempat duduk, kagak boleh. Nih, kalau nanti yang ngajiin itu, kalau yang ngajiin itu jangan duduk di atas kuburan, di sela-sela cari. Hormatin itu tulang ekor orang yang dipendam di dalam tanah tersebut. Makanya kita suruh hormatin. Orang dulu Pak yang saya ingat nih di kampung saya, nggak tahu kalau di sini. Bagaimana orang tua kita melarang kita, jangankan kita duduk di atas kuburan, nunjuk kuburan aja kagak boleh. Di sini ada nggak yang nunjuk kuburan kagak boleh? Sama ya. Di sono Pak di kampung saya bukan ditunjuk doang, diapain? Di kolom, tunjuk ke kolom. Kalau di kampung tetangga kampung saya ada yang lebih parah lagi, bukan ditunjuk di kolom doang, diketekin. Jadi ditunjuk di kolom, diketekin. Bagus ditunjuk di kolom baru diketekin. Coba kalau diketekin duluan, baru di kolom. Asam itu rasanya. Hormat maksudnya. Kalau dulu kita pada hormat, kita takut sama kuburan. Sekarang kuburan yang takut. Masa kita tunjuk juga begitu. Apa kata kuburan? Ya dijual udah kuat. Kita tunjuk begitu kata kuburan, dijual udah kuat. Gerakan. Orang tunjuk kuburan yang dijual. Kalau kuburan digali, dipindahin tuh mayatnya, tulang ekornya kemana? Nah, itu harus dicari. Kalau misalkan mayatnya itu digali, itu harus ketemu tulang ekornya. Pemindahan jenazah itu di tulang ekor Pak kata kuncinya. Bisa baca coba kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari itu hasyiahnya itu namanya I'anatul Talibin karangan Syekh Muhammad bin Abi Bakar Shanto. Itu dijelasin semuanya itu. Cara-cara mindahin kuburan. Tapi kalau kuburan kagak apa-apa dipindahin itu kagak boleh. Nah, ini gara-gara ada kuburan di rumah gue jadi kurang resep nih pemandangannya nih. Nah kagak boleh tuh mah. Itu masalah amah boleh. Kalau masalah pribadi kagak boleh. Tuh. Nah terus orang yang udah meninggal kemana itu adanya Pak? Jasadnya ditanam di tanah. Karena dari tanah kembali ke tanah, nanti akan hancur dimakan cacing tanah. Tetap kita disuruh hormatin tulang ekor yang ada di dalam tanah tersebut. Adapun orang yang sudah meninggal tadi, itu kalau menurut pendapat Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Malik ibn Abbas Al-Hasani dalam kitabnya Mafahim Yajib Antusohah, itu dijelaskan kalau misalkan orang itu meninggal dunia, maka yang pertama nih Pak, malaikat Israel mencabut nyawa orang tersebut. Ruh orang tersebut sudah disiapkan kain kafan. Jadi orang kalau meninggal itu ditarik ruhnya, itu ruhnya dikasih kain kafan. Kain kafan itu disebut dengan kain kafan barzakhi namanya. Tuh. Jadi kan begini orang meninggal itu Pak. Ini mohon maaf ya, saya nyeritain begini bukan berarti saya udah ngerasain. Kalau saya udah ngerasain terus saya ngomong, bapak-bapak juga kagak ada yang mau dengerin. Mau mandi lagi ngomong gitu.